Anda menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga, apa hasil dari upaya Anda tersebut? Dan yang keempat, pengalaman berharga apa yang Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Ampriyadi. Hari ini kita akan bahas dan sama-sama membuat terkait tentang studi kasus yang nanti bakal teman-teman alami dan kerjakan juga pada saat UTBK ya teman-teman. Nah, ini bisa menjadi referensi karena kita cukup banyak referensi yang bisa membuat nanti ujiannya bisa berjalan dengan lancar. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang telah hijau semuanya seperti ini, kemudian juga telah daftar UKP PPG tahap kedua atau periode ketiga ini, jadi tinggal belajar aja teman-teman ya. Baik studi kasus maupun soal-soal pilihan ganda UKIN-nya ataupun modul dan videonya. Jadi tinggal persiapan itu aja. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya terkait dengan bagaimana cara membuat studi kasus ya, biar bisa 500 kata maksimal. Ini maksimal ya teman-teman, 500 kata maksimal, ataupun bisa menggambarkan bahwa ini adalah kasus yang benar-benar bisa menjadi acuan atau pedoman dan sering dialami oleh guru-guru seperti itu. Sekali lagi, maksimal 500 kata ya, di bawah 500 kata itu boleh. Nah, di sini sesuai dengan pertanyaan yang ada di PMM pada saat simulasi maupun tryout. Di sini ada 4 pertanyaan yang mendasar. Yang pertama adalah permasalahan apa yang pernah Anda hadapi. Oke, kita baca dulu yang atasnya ya. Anda sebagai guru pasti pernah mengalami permasalahan dalam pembelajaran. Tulis pengalaman real atau nyata Anda maksimal 500 kata terkait. Yang pertama, permasalahan apa yang pernah Anda hadapi. Yang kedua, bagaimana upaya Anda menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga, apa hasil dari upaya Anda tersebut. Dan yang keempat, pengalaman berharga apa yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan masalah tersebut. Nah, 4 pertanyaan ini teman-teman uraikan maksimal 500 kata dalam waktu kurang lebih setengah jam atau 30 menit. Jadi benar-benar di manajemen waktunya biar apa? Biar nanti kalau waktunya sudah habis, teman-teman nggak bisa memaksimalkannya. Jadi kalau bisa ada tersisa waktu 5-10 menit untuk koreksi, misalnya ada typo dan lain sebagainya ya. Jadi ngerjakannya cukup 20 menit, sisanya teman-teman bagian koreksi. Baik, kita akan jawab. Jadi ini contoh ya teman-teman ya. Nanti kita akan berikan ada 8, bagaimana cara aksesnya nanti kita akan berikan di akhir video. Yang pertama adalah permasalahan apa yang pernah Anda hadapi. Nah, banyak masalah guru sebenarnya di dalam kelas, tapi teman-teman pilih salah satu aja. Contohnya seperti ini ya, kita zoom aja. Ini permasalahan, misal sebagai seorang guru sekolah dasar, saya pernah menghadapi berbagai permasalahan dalam pembelajaran. Salah satu yang paling berkesan adalah perbedaan tingkat kemampuan membaca dan menulis siswa kelas 6 yang saya ajar. Di dalam satu kelas ada siswa yang sangat lancar membaca dan menulis, tetapi ada juga yang kesulitan memahami teks sederhana. Permasalahan ini membuat pembelajaran kurang efektif karena siswa yang lambat sering tertinggal, sementara siswa yang lebih cepat merasa bosan. Ini adalah kasus atau permasalahan yang benar atau sering terjadi di dalam kelas atau dalam proses pembelajaran atau yang sering dialami oleh Bapak Ibu guru yang menonton video ini. Benar nggak ya? Oke, kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana upayanya? Nah, ini upayanya teman-teman. Untuk mengatasi masalah ini, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini sesuai dengan modul yang kita pelajari di modul 1 ya. Saya membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Siswa yang lebih cepat dibagikan tugas yang lebih menantang, sementara siswa yang kesulitan saya berikan bantuan tambahan seperti latihan membaca yang sederhana dan dibimbing individu. Saya juga mulai menggunakan metode teaching at the right level yang berfokus pada memberikan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, bukan hanya berdasarkan kurikulum. Ya, cocok banget ya. Selain itu,
Saya mencoba menciptakan lingkungan kelas yang mendukung dan mendorong siswa saling membantu. Misalnya, siswa yang lebih lancar membaca membantu teman-temannya yang masih kesulitan, sehingga mereka merasa lebih percaya diri dan tidak malu bertanya. Karena biasanya peserta didik itu lebih malu bertanya dengan dengan gurunya. Tapi ketika belajar dengan teman sebayanya, itu mereka lebih explore, lebih bahagia dan tidak malu seperti itu ya. Nah, ya sangat sesuai sekali ya teman-teman, ini bagus sekali ini. Kemudian yang ketiga, apa hasil dari upayanya tersebut? Baik, kita karang-karang aja teman-teman. Setelah beberapa minggu menerapkan strategi ini, saya melihat peningkatan yang signifikan. Siswa yang tadinya kesulitan membaca menunjukkan perkembangan, dan siswa yang lebih cepat merasa lebih terlibat karena sering mendapatkan tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Secara umum, suasana kelas menjadi lebih eksklusif dan positif, di mana semua peserta merasa dihargai dan dilibatkan. Ya, itu hasil upayanya. Lalu yang terakhir, pengalaman apa yang berharga yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan masalah tersebut? Baik, ini ya. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, dan penting bagi seorang guru untuk peka terhadap hal ini. Ya, siswa belajar bahwa dengan memberikan perhatian khusus dan strategi pembelajaran yang tepat, semua siswa bisa berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, menciptakan kolaborasi antar siswa juga sangat membantu meningkatkan rasa saling percaya dan memperkuat ikatan di antara mereka. Pembelajaran berdiferensi ternyata sangat efektif dalam menciptakan suasana kelas yang inklusif dan harmonis ya. Oke, jadi bahasanya sangat mudah dicerna, dan kalau teman-teman bisa mengembangkan ini nanti ketika ujian UTBK, Bang Ami yakin bisa lolos di tahap ini. Oke, bisa lolos teman-teman ya. Nah, jadi contoh referensi studi kasus lainnya bisa diakses ya melalui linknya ada di bawah ya teman-teman ya. Klik seperti ini dan teman-teman bisa akses ada 8 contoh studi kasus yang sering terjadi di dalam kelas, dan ini merupakan masalah umum yang terjadi ya, yang terjadi di dalam kelas, dan tentu yang ditimpa maksudnya yang dialami oleh guru itu sendiri. Nah ya, ini banyak sebenarnya permasalahan di dalam kelas yang teman-teman bisa kembangkan. Ini hanya referensi. Oke, seperti itu. Bagaimana cara aksesnya? Teman-teman bisa ke materi 5. Oke, di materi 5 ini contoh studi kasus PPG semua jurusan. Klik aja teman-teman, gratis, yang sebelumnya telah bisa akses. Teman-teman yang belum bisa akses silahkan langsung saja komentar, nanti bakal diarahkan ke tim kita seperti itu. Oke, ada 8. Dan kalau teman-teman kuasai 8 ini ya pasti lolos nanti di tahap ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian kalau mau soal latihan juga ada nih, banyak banget soal latihan sampai 40, dan ini bakal terus diupdate sampai 50 teman-teman. Kemudian juga ada tryout di sini. Teman bisa gunakan waktu sebaik mungkin untuk memperlancar pengerjaannya berkaitan dengan waktu. Oke ya, jadi bisa dengan terbiasa latihan, teman-teman juga nanti bakal terbiasa membaca materi, menganalisis soal dan lain sebagainya. Oke, bagaimana cara mengaksesnya ini Bang? Oke, cara mudah teman-teman. Kalian bisa langsung ke Google, ketikkan kelas ID seperti ini, enter saja, dan teman-teman pilih pada bagian paling atas, klik saja seperti ini. Kemudian jangan lupa klik daftar ya, klik daftar. Kemudian teman-teman masukkan nama, email, password, dan konfirmasi passwordnya di sini. Kemudian langsung saja klik daftar. Kalau sudah, teman-teman langsung masuk sekarang ya, klik masuk sekarang, maka akan tampil seperti ini. Oke, sudah tampil seperti ini. Teman-teman bisa langsung ke menu beli kelas. Ini kan ada beli kelas, kelas saya, dan pengaturan ya. Teman-teman langsung ke beli kelas di sini. Maka teman-teman scroll aja ke bagian paling bawah ini, yang judul kelasnya PPG Daljab 2024 Guru Tertentu Piloting Prajab ya. Lihat kelas seperti ini. Ini benefit yang teman-teman dapatkan: 20 materi pembelajaran, 210 soal latihan, ini bakal terus diupdate, 431 soal tryout, dan ini yang akan juga teman-teman dapatkan. Dan sekali lagi, kelas ini bisa diakses seumur hidup teman-teman. Masukkan kodenya teman-teman. Apa? Ini kan sebenarnya harganya segini, tapi ketika teman-teman masukkan kode ini jadi lebih murah loh ya. Nggak percaya? Oke, ini kodenya, teman-teman klik terapkan saya seperti ini, maka harganya berubah menjadi segini aja. Sudah dapat sebanyak itu. Oke, segini aja udah dapat sebanyak itu. Yang tadi itu ada latihan, ada tryout, ada materi dan lain sebagainya, ada jurnal-jurnal, kunci jawaban ya.
pembahasan, kunci jawaban dan sebagainya. Klik bayar saya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bakal diarahkan ke metode pembayaran ya. Ini harganya, dan pastikan teman-teman membayar sebelum waktu yang habis ya, sebelum waktu habis. Di sini ada transfer bank, ada wallet, dan ada pembayaran QR. Bagaimana kalau transfer bank? Nah, teman-teman pilih saja misalnya Mandiri. Nah, seperti transfer bayar Shopee, teman-teman. Oke, ini di copy saja. Kemudian ini nama virtual akunnya, ya udah nanti tinggal ditransfer. Atau misalnya Bank BRI. Nah, ini sama, ini nomornya tinggal transfer dan ini nama akun virtualnya. Nah, kalau wallet bagaimana? Tinggal dipilih aja. Di sini ada Dana, Ovolink aja. Atau pembayaran ini lebih mudah, QR, tinggal di tap aja teman-teman melalui handphone atau smartphone teman-teman. Ya bisa melalui BCA dan lain sebagainya. Yang penting ada QRIS-nya. Ya nanti tinggal di barcode saja dan secara otomatis 2 detik udah bisa langsung terbuka kelasnya. Kalau sudah terbuka seperti ini, teman-teman bisa akses ini full teman-teman bisa akses. Ya, bagaimana cara mengaksesnya? Contoh, teman-teman ingin latihan soal ya. Misalnya saya latihan soal UKPPG 15. Ini yang UTBK-nya ya, teman-teman ya. Seperti ini. Oke, kerjakan latihan. Nah, di sini kan ada soalnya, teman-teman. Perkembangan kognitif. Nah, ini sering-sering keluar nih. Kita ginikan aja lah ya, kita sembarang aja, mudah-mudahan ada yang benar. Oke. Kemudian ada keterangan Y, kamu berhasil. Wah, kamu sudah menyelesaikan latihan ini. Ayo lihat. Kalau latihan nggak ada timer ya teman-teman, ini kecuali nanti di tryout ada timer. Oke, kita ngasal-ngasal aja juga dapat 60 nih teman-teman. Kebetulan ya, tapi nanti kalau pas ujian jangan asal-asal ya. Nih kalau misalnya jawabannya salah, ini ada pembetulan, ada kunci jawabannya. Yang seharusnya jawabannya A, kita jawab B tadi kan. Nah, jawaban kamu adalah B. Jawaban kamu kurang tepat. Latihan terus supaya mahir ya. Nah, di sini ada jawabannya. Kemudian di sini ada pembahasannya. Nah, kalau jawaban benar bagaimana, Bang? Nih, misalnya jawaban nomor 2. Nah, benar ya. Jawaban kamu benar. Y, latihan kamu benar. Latihan terus supaya makin mahir ya. Ini pembahasannya juga ada. Yang benar juga ada pembahasannya, bukan aja yang salah tuh. Nah, ini juga ada jawabannya dan kunci jawabannya serta pembahasannya. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa merasakan manfaat dari kelas ini dan tentu bisa mempermudah teman-teman dalam lulus ya, dalam lulus UKPPG di November nanti. Mudah-mudahan teman-teman. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.